Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke teorema C, yaitu aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n dikurang 1. Fx sama dengan x pangkat n, maka fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Di sini kita akan menggunakan aturan binomial pangkat. Jika a tambah b kuadrat sama dengan a pangkat 2 tambah 2ab tambah b kuadrat. Kemudian jika a tambah b pangkat 3 sama dengan a pangkat 3 tambah pangkat menjadi konstanta dikali a kuadrat, pangkatnya berkurang, kali b tambah 3 a kali b kuadrat tambah b pangkat 3. Kemudian jika a tambah b pangkat 4 sama dengan a pangkat 4 tambah 4a pangkat 3 kali b tambah 6a pangkat 2 b pangkat 2 tambah 4a b pangkat 3 tambah b pangkat 4. Dari sini dapat kita lihat ketika suku keduanya itu pangkat menjadi konstanta, dan untuk variabel yang pertama pangkatnya berkurang, sedangkan variabel kedua pangkatnya terus bertambah. b kuadrat, b pangkat 3 dan b pangkat 4. Sedangkan a-nya a pangkat 4, a pangkat 3, a pangkat 2, a pangkat 1 dan a pangkat 0. Dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel pertama dia pangkatnya akan berkurang, sedangkan variabel kedua pangkatnya akan bertambah. Lalu bagaimana jika a tambah b pangkat n? A tambah b pangkat n itu akan memperoleh a pangkat n tambah n pangkatnya menjadi konstanta dikali a pangkatnya dikurang dengan 1 dikali dengan b tambah n kali n kurang 1 per 2 a n kurang 2 b pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah n ab pangkat n kurang 1 tambah b pangkat n. Sekarang kita masuk dalam pembuktian dengan definisi turunan. F aksen x sama dengan limit x menuju 0 fx tambah h dikurang fx sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h itu x tambah n dikurang fx itu xn dibagi h sama dengan limit h menuju 0. Sekarang yang a itu kita ganti menjadi si x dan b kita ganti menjadi si h. Maka x pangkat n tambah n kali x n dikurang 1 dikali h, karena a diganti dengan x dan b diganti dengan h, tambah n dikali n kurang 1 per 2 x n kurang 2 h kurang 2 tambah dan seterusnya tambah n x h n pangkat 1 tambah h hn dikurang xn. xn dan xn dikurang xn itu 0, sehingga dapat kita peroleh limit h menuju 0 untuk nx pangkat n kurang 1 h tambah n kali n kurang 1 per 2 kali xn kali x pangkat n kurang 2 h pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah n x h pangkat n kurang 1 tambah h pangkat n dibagi dengan h. Kalau kita lihat untuk suku pertama itu memiliki h, suku kedua itu memiliki h, suku ketiga juga memiliki h, dan suku keempat juga memiliki h. Maka hanya kita keluarkan sehingga kita peroleh limit h menuju 0 h kali n x pangkat n kurang 1 tambah n kali n kurang 1 per 2 x n pangkat
X pangkat N kurang 2 kali H, tambah dan seterusnya, tambah N, X H pangkat N kurang 2 tambah H pangkat N kurang 1 per H. H ini bisa kita coret, akan menghasilkan 1, sehingga limit H menuju 0, NX pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2, X pangkat N kurang 2 kali H tambah dan seterusnya, tambah N, X pangkat N kurang 2 tambah H pangkat N kurang 1. Sekarang kita gunakan teorema B pada limit, yaitu teorema substitusi. Kita substitusikan nilai 0 pada setiap huruf H, sehingga NX pangkat N kurang 1 tambah N kali N kurang 1 per 2 kali X pangkat N kurang 2 dikali 0 ditambah dan seterusnya, ditambah NX dikali 0 pangkat N kurang 2 tambah 0 pangkat N kurang 1, sehingga kita peroleh N, X pangkat N kurang 2 tambah ini apapun dikalikan dengan 0 asal menghasilkan 0, tambah dan seterusnya, ini juga akan menghasilkan 0 dan ini juga akan menghasilkan 0, sehingga dapat kita simpulkan hasilnya adalah NX pangkat N kurang 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa Fx sama dengan X pangkat N akan menghasilkan F aksen X sama dengan NX pangkat N kurang 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Fx sama dengan 2X pangkat 3. Maka F aksen X sama dengan pangkatnya jadi konstanta, sehingga 3 dikali 2X, pangkatnya dikurang dengan 1. Maka 3 kali 2X, pangkat 3 dikurang 1. Maka hasilnya 6X kuadrat. Cukup sekian pembuktian teorema C, yaitu aturan pangkat dengan menggunakan definisi turunan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.